Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar ya? Nah, Ustazah mau menjelaskan sedikit materi tentang tema 1, subtema 2 di halaman 54, yaitu tentang pertumbuhan dan juga perkembangan. Kalau sebelumnya Ustazah sudah pernah menjelaskan bahwa pertumbuhan itu adalah perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar seperti pada gambar ini. Nah, lalu kemudian kalau misalnya tubuh mengalami pertumbuhan itu adalah perubahan tubuh yang kecil dari besar disertai dan bersamaan dengan juga perkembangannya. Nah, perkembangan itu apa sih? Coba kalian perhatikan dan disimak ya. Kita mulai penjelasannya. Sudah siap mendengarkan? Oke, kita mulai. Pertama, yang dikatakan sebagai perkembangan itu adalah rangsangan otak untuk menstimulus atau menyuruh anggota gerak pada seluruh di anggota tubuh kita. Contoh, sekarang kamu waktu masih bayi baru lahir belum bisa untuk mengontrol gerakan yang ada di anggota seluruh di tubuhmu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika masih bayi perkembangannya masih belum ada. Jadi perkembangan itu akan berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan tubuhmu. Pertumbuhan tubuhmu itu meliputi apa? Perubahan berat badan, perubahan tinggi badan, dan lain sebagainya. Itu disertai dengan perkembangan. Contohnya, pada usia kamu masih bayi, yang namanya adalah gerakan refleks, yaitu bayi belum bisa mengontrol gerakan dari seluruh tubuhnya, belum bisa mau memegang sesuatu dan mau mengambil sesuatu juga belum bisa, karena bayi yang baru lahir masih bisanya gerakan refleks atau gerakan yang dilakukan tanpa keinginannya. Nah, lalu berikutnya semakin lama berjalannya waktu, si bayi sudah bisa melakukan sesuatu, mulai dari mengangkat kepala, tengok-tengok ke kanan dan ke kiri, lalu mau mengambil sesuatu. Nah, sama juga dengan kita. Dikatakan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu harus seimbang, balance, tidak boleh yang satunya lebih dulu, pertumbuhannya lebih dulu dan perkembangannya lambat. Jika terjadi hal seperti itu, berarti ada kelainan yang harus ditindaklanjuti oleh dokter. Nah, contohnya anak usia kelas 1 SD sudah bisa berlari, sudah bisa memegang pensil, sudah bisa lain sebagainya. Tapi perkembangannya ada juga anak yang sudah usia kelas 1 tapi dia belum bisa untuk berjalan, belum bisa untuk berlari dan lain sebagainya. Jika ditemui seperti itu, maka perlu untuk kunjungan ke dokter untuk penjelasan dan perawatan lebih lanjut. Itu yang dikatakan apabila mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tidak bersamaan. Untuk itu kalian harus tahu bahwa pertumbuhan dan juga perkembangan harus berjalan bersama, tidak boleh tertinggal salah satu. Lalu contohnya pada halaman 54 dikatakan bahwa ada anak yang memegang sesuatu dengan tekanan yang kuat dan lemah, gerakan yang lemah dan juga gerakan yang kuat. Nah, contohnya ini, Ustazah ada dua benda, yaitu satunya kunci, satunya buku tema. Di mana kunci dan buku tema ini memiliki dua berat yang tidak sama, ukurannya juga tidak sama. Kunci ini ukurannya kecil. Nah, ukurannya kecil dan tidak berat. Sedangkan kalau buku ini ukurannya besar. Jika dibandingkan antara kunci dengan buku, maka lebih berat yang buku. Nah, untuk kekuatan, kita bisa mengaturnya. Bisa kekuatan dengan tenaga yang kuat ataupun yang lemah. Contoh, apabila kita mau berolahraga dengan kekuatan,
misal Ustazah mau olahraga dengan kekuatan atau gerakan yang kuat, contoh seperti ini. Nah, itu apabila kuat. Kalau misalnya yang lemah, gini, Ustazah males. Nah, seperti ini, gemulai, lembut, dan pastinya tidak bertenaga. Nah, itu adalah salah satu contoh mengontrol gerak tubuh dengan tenaga yang kuat dan lemah. Dari sini bisa dipahami anak-anak. Oke, kalian bisa membaca dan juga memahami, mengulang lagi melihat video Ustazah. Yang penting kalian harus memahami bahwasanya pertumbuhan dan juga perkembangan harus berjalan dengan seimbang. Tidak boleh salah satunya lebih dulu atau yang lainnya juga tertinggal. Semuanya harus dilakukan atau mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara bersama-sama. Kemudian untuk kita bisa mengontrol kuat tenaga yang akan kita gunakan, bisa menjadi lemah atau kuat. Nah, seperti itu penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.